Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran teknik komputer jaringan online. Ya, hari ini Bapak akan membahas lanjutan dari materi server. Kita menggunakan server Debian. Pembahasan kali ini Bapak akan membahas tentang membuat atau konfigurasi IP di Debian 9 ya. Konfigurasi IP address di Debian 9 menggunakan perintah text mode ya, text mode, karena kita awalnya menggunakan instalasinya menggunakan text mode, maka perintah-perintahnya kita akan menggunakan text mode. Baik ya, siapkan dulu Linux-nya ya. Tapi sebelumnya Bapak sudah memasang, kita cek dulu ya, Bapak sudah memasang 2 kartu jaringan pada instalasi network di VirtualBox. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada adapter 1 dan adapter 2. Nah, adapter satunya yang asalnya kalau waktu install pertama dia menggunakan bridge ya, bridge. Nah, bridge adapter, sekarang Bapak coba alihkan saja ke NAT. Kenapa ke NAT? Agar otomatis mendapatkan IP address dan networknya udah otomatis internetnya terpasang ya. Jadi kita menggunakan NAT untuk Ethernet 1, Ethernet 0 ya. Sementara adapter 2-nya menggunakan host only. Host only ini untuk terkoneksi dengan Windows-nya sendiri ya. Jadi Linux ini terkoneksi dengan Windows 10 yang sudah Bapak pasang ya. Jadi ingatkan, yang pertama kita coba setting menggunakan NAT, settingnya NAT ya, biar sistem yang mencari sendiri. Kemudian adapter 2-nya menggunakan host only VirtualBox. Paham ya? Oke, kalau sudah kita lanjut ya, kita jalankan Linux-nya sampai muncul seperti ini ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, seperti biasa masuk ke administrator dengan menggunakan perintah su, masukkan passwordnya ya. Oke, passwordnya, nah, sudah, kita posisinya sudah berada di administrator ya, atau posisi root ya, posisi tingkat tinggi daripada user. Nah, untuk mengetahui, ya, perintah pertama untuk mengetahui apakah IP address kita sudah ada atau belum, kita bisa menggunakan, biasanya kalau di Linux Debian 8 untuk mengetahui IP address kita biasanya menggunakan perintah begini, if config. Nah, ini pada Linux Debian 8 ya, maksudnya versi 8 ke bawah, kita menggunakan if config untuk mengetahui IP address. Kita cek apakah di Linux 9 atau Debian 9 masih berlaku tidak. Kita cek enter. Oh, ternyata di sini if config ini tidak ditemukan. Oh, kalau tidak ditemukan kemungkinan terjadi perubahan ya, terjadi perubahan untuk perintah if config sendiri. Oke, setelah Bapak cek, cross check cari di berbagai sumber, akhirnya untuk mengganti if config, perintah yang terbaru adalah menggunakan IP address ya, IP address atau IP A ya. Kita coba menggunakan IP address, enter. Nah, di sini barulah muncul identifikasi dari kartu jaringan dan IP address yang terpasang ya. Nah, di sini ada perbedaan antara Linux sebelumnya atau Debian sebelumnya, terutama di identifikasi ya, di identifikasi. Salah satunya di sini yang nomor 2. Perhatikan nomor 2 dan nomor 3. Ya, di sini ada nomor 2 dan nomor 3 ya. Kalau nomor 1 ini ada LO sama ya, LO itu loopback ya. Kalau untuk nomor 2 dan nomor 3 itu agak berbeda, yaitu kalau kalian misalkan searching menggunakan Debian konfigurasi di Debian 8 dan sebelumnya, ini ada namanya Ether ya, Ether 0 atau Ether 1. Kalau di sini tidak. Jadi disesuaikan dengan kartu jaringan yang terpasang. Di sini adalah ENV ya, ENV 0S3 sama ENV 0S8 ya. Nah, jadi salah satunya kita ingin mengetahui IP address ya di sini. Pada kartu jaringan loopback itu kartu jaringan yang sudah otomatis terpasang pada sistem operasinya itu sendiri ya. Itu terpasang kartu jaringan
IP address 127.0.0.1/8. Jadi IP ini digunakan untuk IP komputer itu sendiri ya, lokal hostnya. Jadi IP hostnya itu adalah itu. Kemudian pada kartu jaringan 2, ini kan ada kartu jaringan 1, ada kartu jaringan 2. Nah, ini ada kartu jaringan 2 dengan tipe ENP 0S3 ya. Di sini ada broadcast multicast up lower ya, berarti upload ya, lower ya. Kemudian di sini ada inet. Nah, untuk mengetahui apa IP-nya itu ada di identitas inet. Nah, di sini ada inet ya. Di sini inet ya. Inet. Sebentar ya, Bapak alihkan dulu keluar. Nah, bisa ya. Oke, di sini ada inet 10.0.2.15/24 ya pada baris terakhir ya, pada baris terakhir nih. Ya, nah di sini ini karena mouse-nya tidak bisa bergeser ya ke dalam, tidak muncul jadi tuh. Kemudian BRD ini broadcast 10.0.2.255. Kemudian scope global dan lain sebagainya ya. Berarti pada kartu jaringan 1 sudah terpasang secara otomatis kartu jaringan karena kartu jaringannya sudah dikonfigurasi menjadi NAT. Dan kebetulan laptop ini atau komputer ini sudah terhubung dengan jaringan luar walaupun menggunakan WiFi ya, menggunakan WiFi dan dapatlah IP dari server dari DHCP itu IP-nya seperti ini. Sementara untuk kartu jaringan 3 yang di sini ini ya ENP0S3 broadcast multicast, di sini tidak terpasang IP address tapi sudah terpasang kartu jaringan. Jadi kartu jaringan itu ada identiknya ada dua ya, yang terpasang secara fisik kartu jaringan 2 dan kartu jaringan 3. Sementara kartu jaringan 1 ini sifatnya adalah loopback atau identitas IP itu sendiri. Paham ya? Nah, jadi kembali lagi untuk IP address kita bisa menggunakan perintah pengecekan IP address, kita bisa menggunakan perintah IP address atau coba ya kita menggunakan if a ya. Nah, if a juga sama ya. Jadi boleh disingkat dengan IP address atau IPA. Nah, sekarang bagaimana untuk melakukan konfigurasi IP address-nya? Ya, oke, kita bersihkan dulu layarnya ya. Oke, kita bersihkan layar. Nah, untuk melakukan konfigurasi IP address, sebagai contoh misalkan, kita akan memasang IP address untuk Ether 2 atau ETH tadi EPOS 8 ya, EPOS S8 kita akan pasang IP address. Karena rencananya komputer kita itu akan ada input IP address, ada output. Output itu menyebarkan ke luar. Karena server ya, kita setting server itu otomatis harus bisa memberikan informasi keluar daripada server itu sendiri ya. Oke, perintahnya untuk membuat atau untuk mengkonfigurasi IP address kita menggunakan editor. Editor yang kita gunakan adalah perintahnya adalah nano. Ya, nano. Terus apalagi, nah kita masuk ke folder etc ya, karena folder etc, di dalam folder etc ada folder yang namanya network ya, network. Nah, network kemudian masuklah ke file interface. Nah, ini ya. Jadi untuk bisa mengedit kartu jaringan, IP address kartu jaringan, file yang akan kita edit adalah filenya interface. Nama filenya adalah interface, di mana file interface ini terletak di folder network. Dan folder network itu berada di folder etc. Dan untuk mengeditnya kita menggunakan aplikasi editor yang bernama Nano. Ya, bisa menggunakan Vim atau lain sebagainya. Tapi saat ini Bapak menggunakan aplikasi Nano. Oke, kalau sudah silahkan enter. Nah, di sini akan muncul. Nah, masuklah ke file interface-nya sendiri ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, perhatikan di sini ya. Nah, di sini ada file etc network interface. Ini adalah file interface-nya sudah terpasang. Kalau suatu saat kalian misalkan tidak muncul, ngeblank segala macam, kemungkinan kalian salah dalam menulis. Ya, biasanya typo, pemula biasanya suka typo. Ya, salah dalam mengeja atau menulisnya ya. Oke, kita pahami satu-satu. Perhatikan di sini. Pada baris
ke ya dua dari terakhir. Di sini ada allow hot plug ya, atau misalkan kita dari sini aja ya. Di sini ada auto lock. Nah, jadi auto lock ini automatic untuk interface loopback atau lokal ya. Lokal ya, lo ini bisa loopback atau lokal ya. Jadi auto lokal, interface-nya low init loopback. Nah, jadi IP-nya otomatis. Settingnya berapa yang tadi? 127.0.0.1 ya. Nah, sementara di sini ada dua nih. Allow hot plug ENP0S3 ya tadi ya. Kemudian interface ENP0S3 ini nama kartu jaringannya ya. Ini adalah nama kartu jaringan yang pertama adalah ENP0S3 yang inet ya, artinya internetnya menggunakan DHCP, artinya sudah secara otomatis tadi diberikan oleh sistem, oleh jaringan yang ada, maka dapatlah IP 10.0.2 sekian ya. Nah, bagaimana kalau kita akan menambahkan kartu jaringan atau menambahkan IP address lagi? Nah ya, untuk menambahkan kartu jaringan atau IP address lagi, kita bisa mengetikkan yang kurang. Ya, contoh misalkan kita akan menambahkan kartu jaringan pada ENP0S8 yang tadi sudah terdetek ya. Maka biarkan saja yang ENP0S3 ini IP-nya otomatis ya, artinya Ether1 otomatis di settingnya. Sekarang kita akan tambahkan kartu jaringan IP address untuk kartu jaringan 2 atau Ether2 atau ENP0S8 ya. Caranya tinggal ketikkan saja. Kalau mau kasih judul boleh ya, kasih judul aja misalkan di sini kartu jaringan sekunder ya, atau kartu jaringan 2. Ya. Di sini pakai karena ingat kalau dalam sebuah tulisan atau program ada tanda pagar, terutama beberapa perintah, ini sifatnya komentar, tidak akan dieksekusi. Jadi kalau misalkan suatu saat kalian hati-hati, tiba-tiba kalian memasang tanda pagar di sini, ya, berarti ini tidak akan dieksekusi, kemungkinan terjadi error. Ya, jadi kalau yang ini, nah ini kartu jaringan, ini ganti aja ya, ini Bapak kartu jaringan 1 ya supaya kalian ini ya, kartu jaringan 1 ya. Nah, ini kartu jaringan 2. Nah, jadi kita menggunakan bahasa Indonesia saja biar kalian ini. Nah, kalau ke aplikasinya atau perintah-perintah berikutnya jangan menggunakan bahasa Indonesia ya, karena kita aplikasi tidak sistem tidak mengenal nanti bahasa ini. Ya, kita ketikkan saja sama dengan atas ya. Allow ya, kemudian strip hot plug. Oke. Nah, di sini hot plug baru kita masukkan nama kartu jaringannya. Yang tadi itu ENP ya 0S8 ya. Nah, yang sudah kita setting. Kemudian di sini lanjut tulis lagi sama IPS ya. ENP0S8 tipenya inetnya adalah static. Nah, static itu artinya di setting secara manual. Kalau DHCP itu secara otomatis dari sistem. Oke, nah selanjutnya baru kita ketikan addressnya, ketikan address. Nah ini ya, oh maaf, D-nya 2 ya. Nah addressnya berapa? Nah barulah kita isi ya, 192. Contoh ya ini 1.168. Kasih 10 aja ya, kasih 10.1. Oke, kemudian kasih netmask. Netmask itu kalau di Windows biasanya subnet ya. Biasanya subnet atau netmask itu sama ya. Kita netmasknya berapa? Kalau istilahnya aja ya, netmask sama subnet itu sama. 255.255.255.0 ya, ini netmasknya. Kemudian ada satu lagi networknya. Oke, network boleh ya kalau mau ditambahkan, atau hanya 2 juga cukup. Sebetulnya ada teknik
penulisan IP address yang lebih singkat, di mana netmask diisikan network address dan netmask itu bisa membentuk network secara otomatis. Tapi kalau mau di setting secara manual juga nggak apa-apa ya. 192.168 ya, networknya titik 0 titik 0. Ini 3 angka saja cukup ya. Nah, ini cara penulisan IP address pada network interface-nya. Oke, kalau sudah, perhatikan di sini. Ya, perhatikan di sini untuk keluarnya, untuk keluar kita bisa menggunakan perintah Ctrl X ya, Ctrl X. Nah, di sini perintah save modifikasi buffer, apakah akan menyimpan hasil modifikasinya? Jawabannya antara no dan yes ya, yes dan no atau batal cancel ya. Kita yes aja ya, kita tekan Y, oke, baru enter. Oke ya, begitu Y enter langsung keluar. Nah, ini sudah terpasang, sudah di ini kartu jaringannya. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui apakah kartu jaringan ini sudah terpasang atau belum? Maka kita harus mereload kartu jaringan ini sendiri atau merestart kartu jaringan sendiri. Tapi kalau misalkan agak sulit merestart, kita bisa langsung nge-reboot ya. Biasanya kita yang paling gampang itu reboot aja ya, lakukan boot ulang ya. Reboot ulang. Nah, kalau misalkan ada beberapa begitu di reload kita nggak bisa. Sebetulnya ada perintah untuk nge-restart kartu jaringan. Perintah untuk merestart kartu jaringan biasa menggunakan perintah ini ya. Nah, slash etc ya, etc slash init.d slash, nah ini ya, baru interface. Nah ya, oh maaf, bukan interface ya, networking. Nah, networking restart. Nah, ini sebetulnya untuk ngerestart kartu jaringan. Tapi apakah ini berubah atau enggak, kita cek aja dulu ya. Oke, networking restart. Di sini restarting kartu jaringannya. Nah, udah di restart. Sekarang cek IP address-nya apakah betul nggak sudah terpasang ya. Kita coba menggunakan IP A, enter. Nah, di sini ternyata tidak muncul. IP address-nya tidak muncul ya, menggunakan networking restart tidak muncul. Bagaimana caranya? Ya paling gampang ya, kita coba menggunakan reboot aja ya. Kita menggunakan restart sistemnya. Oke, enter. Kita tunggu sesaat untuk proses booting ya. Oke ya, nah ini kita udah booting, kita coba masuk lagi ya. Masuk ke user. Maaf ya. Passwordnya. Oke, masuk ke administrator ya. Oke, kita cek ya, IP A, enter. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk ke konfigurasi atau IP address yang terpasang. Kita cek lagi pada ENP0S8 ya, pada kartu jaringan ketiga ini sudah terpasang ya. Init 192.168.10.1 sesuai dengan settingan yang tadi kita pasang ya. Kemudian broadcastnya 192.168.10.255 ya, ini udah otomatis ya. Nah, sekarang kita cek dulu ya, kita bersihkan dulu. Maaf ya. Nah, kita coba sekarang cek koneksi kartu jaringan. Oh, tadi kan kita sudah mengecek ya, sudah dapat IP address secara otomatis dari server. Apakah IP address itu atau komputer kita atau Linux kita sudah terhubung dengan jaringan luar? Belum ya. Kita cek. Untuk mengecek kartu jaringan, untuk mengecek koneksi, kita gunakan perintah ping ya. Nah, ping ini biasanya digunakan untuk mengecek koneksi jaringan ke keluar atau untuk mengecek koneksi jaringan IP dengan IP lain. Oke, kita cek ping ke tadi berapa ya? 10 ya, atau kita cek aja langsung ke internet ya. Kita coba ke Google, ada nggak ya? Masuk nggak? Oh, ternyata di sini ada respon ya. Di sini ada 64 bit from 74 sekian IP-nya nih, IP Google. Time-nya 42.1 milisecond ya, TTL-nya 101. Oke, nah ini
menandakan bahwa Linux kita atau server kita sesungguhnya sudah terhubung dengan jaringan luar dan internet. Salah satunya adalah internet. Kita cek menggunakan Google, kita jalan ya. Nah, bagaimana kalau misalkan Pak, bisa nggak kita mengecek Google tapi menggunakan browser? Nah, untuk menggunakan browser sendiri, biasanya ada beberapa aplikasi browser yang harus diinstal atau bawaannya sudah jalan ya. Kalau Bapak biasanya kalau menggunakan browser di text mode itu biasanya bisa menggunakan aplikasi link kalau nggak salah ya, link ya, atau misalkan kan W3M, W3M. Nah, ini aplikasi browser seperti halnya Google atau Internet Explorer ya kalau di Windows ya. Nah, atau Firefox. Nah, itu aplikasinya. Aplikasinya W3M atau link. Kita coba instalkan link. Nah, kalau link bisa nggak ya? Nah, link spasi namanya langsung aja google.com. Kita cek. Oh, di sini ternyata link tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan berarti kemungkinan harus diinstal dulu aplikasinya. Kita coba ya. Perintah menginstalnya adalah, nah ini untuk menginstal paket, menginstal aplikasi. Perintahnya adalah apt ya strip get ya, baru install. Nah, nama aplikasinya adalah link ya, kita link enter. Oke, sebentar ya. Oke ya, ternyata di sini kalau ada tulisan unable to locate packet link, oh berarti paket link tidak terdapat di lokasi CD1. Nah, berarti harus ada di CD2 atau CD3. Kebetulan karena CD Debian ini memang CD1, CD2 tergantung beberapa distro apa saja yang ada di distro di CD tersebut. Salah satunya link ini tidak ada di distro DPD1 ya. Maka kita coba aplikasi yang lain aja ya. Kebetulan Bapak sudah menginstalkan aplikasi lain yaitu namanya W3M. W3M ini kebetulan adanya di CD1. Jika kalau kalian ingin install W3M sama seperti tadi ya, apt get install. Nah, ini ya, baru ketik W3M. Kita coba karena ini sudah diinstal. Karena tadi Bapak sudah menginstalnya, kita cek. Nah, di sini ada komentar bahwa null upgrade ya, null new installed berarti atau untuk remove upgrade, berarti di sini sudah W3M is ready, berarti sudah siap. W3M sudah siap. Nah, ini berarti sudah tinggal dipakai. Tapi kalau tidak ada kayak tadi command upon, itu berarti kalian harus menginstalnya ya. Oke, perintahnya kita coba w3m google.com ya. Google.com. Nah, ya. Nah, ini udah masuk. Kita bisa langsung masuk ke telusuri gambar, maps dan segala macam. Kita tinggal masukkan saja. Oke, ya, untuk keluarnya kita cukup menekan tombol key saja ya. Tekan tombol key. Do you want to exit? Yes aja ya. Oke, nah ini perintahnya bahwa komputer kita sudah terhubung ke internet dengan IP address 10.0.2 sekian ya. Nah, oke. Nah, bagaimana untuk IP address yang kedua atau network kartu jaringan kedua, kita cek lagi ya. Ping ya. Ping, IP-nya tadi berapa ya? 192.168.10.1. Ini IP-nya ya. Nah, ini juga sama, sudah terhubung, sudah bisa dikoneksikan dengan jaringan ya. Oke, untuk keluarnya ini, kalau untuk keluar kita tekan Ctrl C ya. Ctrl C baru kita akan keluar. Oke, adik-adik semua, mungkin untuk konfigurasi IP address Bapak cukupkan sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.